Yang gue Betul. bilang iyain aja dulu, Iya, baru gue iya. nyari Nyari tahu strategi, ya, iya. strategi cara untuk kedepannya gitu kan. Abisin aja dulu gagalnya. Abisin dulu gagalnya, Iya, benar, betul. benar. Abisin dulu gagal lo sampai akhirnya lo menemukan yang namanya keberhasilan ya. Iya. Yoi Sobat Cuan, welcome back to Culture Hours. Waktunya memulai bisnis. Yes, kali ini emang gue agak sedikit Migrain. iya ya, apa ya namanya ya, mainin rambut gue. Walaupun kalau lagi ngedate sama orang, terus ada sebuah gimmick gerakan kalau dia megang-megang rambut itu ada kodenya biasanya. Nah tapi cuman pembahasan kita di episode kali ini, di episode keempat itu nggak ngomongin tentang kode-kode megang rambut, enggak, tapi berhubungan sama rambut. Nah rambut-rambut ini merupakan sebuah istilah yang bahwasanya rambut adalah mahkota. Ya, gue agak sedikit risih sih sama rambut, gitu. Kalau cukuran gue tuh agak kurang kena gitu ya. Gitu. Kalau cukuran gua agak kurang kena, jadinya cukurin. Iya. Cukurin gitu. Masih di season 1 kita lagi ngebahas strategi bertahan para pebisnis di kala pandemi. Pastinya di Culture Hours. Dan episode kali ini seperti yang tadi gue udah bilang berhubungan dengan rambut, gue udah kedatangan Rialdi Agung. Halo. Luar biasa ya. Rialdi Agung ini punya sebutan nama yang sangat unik, Rabok. Rabok. Iya ya? betul. Rabok. Kenapa lu dipanggil Rabok? Wah, porno sih. Itu pasti ada. Gua tebak ya. Tebak sama lu. Rabok tuh Rialdi Agung bokep. Buka ya mirip-mirip. Mirip ya. Raja bokep. Raja bokep ya. Apakah lu punya antusiasme dengan bokep-bokep rambut? Oh enggak. Enggak ada hubungannya. Kenapa nih? Sebelum kita ke pembahasan kenapa lu sampai ada istilah Raja bokep? Oh dulu gue zaman sekolah, Hmm? gue punya hard disk, Isinya isinya itu. Oh, oke. Jadi Anda dipanggilnya pemasok ya. jual beli lah. di Jual sekolah. beli. Tapi tidak keterusan sampai sekarang ya. Kalau keterusan dia akan ada di serial Netflix Next Director kayaknya. Bukan jadi ini, Bukan barber. jadi barber, bener banget ya. Jadi Rabok ini adalah seorang pebisnis yang lo pasti tahu kalau Sobat Cuan ada sebuah rumah cukur. Wah, rumah cukur bernama Warrior Barbershop. Ya, betul. Yoi. Bok, gue pengen tahu dulu nih. Lo kan lagi menekuni usaha barbershop. Iya. Warrior Barbershop. Bisa diceritain gak sih kenapa lo akhirnya memutuskan untuk ada di ranah bisnis itu? Di industri jasa ini ya. Yes, betul. Jadi sebelumnya gue juga emang apa ya? Gue basicnya juga dagang dulu. Oke, Cuman dagang produk dulu tuh. bukan dagang harddisk. Bukan dong. Bukan ya, itu gratis aja ya. Gratis. Nah terus tuh saat ada kesempatan gue melihat bisnis jasa ini, setelah gue cari tahu, wah kayaknya menarik nih. Oke, Ya kita ditawarkan kesempatan emas, iyain aja dulu gitu kan. iyain aja dulu. Ya Oke. baru nanti nentuin cara melakukannya kayak gimana gitu. Ya, benar. Karena itu salah satu poinnya ya. Iya. Lo harus iyain aja dulu. Iya. Gitu. Nah, tapi sebelum usaha lo yang sekarang, apakah produk yang dulu lo jual itu memang berhubungan sama rambut juga apa enggak? Oh enggak jauh. Jauh. Dulu di otomotif, Oke. Otomotifnya lebih ke apa lo? parfum mobil. Parfum mobil. Oke. Jadi dari bisnis parfum mobil itu akhirnya lo dapat ada kesempatan untuk bisa masuk di bisnis jasa. Iya betul. Oke, tapi sebelum itu lo termasuk orang yang peduli banget gak sih sama potongan rambut? Oh iya, akan penampilan lah. Akan penampilan Dari atas atau sampai bawah. sampai bawah ya. Ya karena kan first impression orang ya melihat orang itu pasti dari Penglihatan dulu. iya Betul. baru kan ya attitude, sikap dan yang lainnya ya. Ya. Jadi itu adalah salah satu poin lo juga ya. Hmm, Nah, ketika lo memutuskan untuk berada di bisnis jasa ini ya, khususnya di pangkas rambut, Iya. iya nggak sih? Apa sih yang pertama kali lo terlintas di pikiran lo untuk akhirnya ini nih gue mau deh gitu? Lu riset dulu kah secara mendalam atau seperti apa? Kayaknya enggak sih, enggak terlalu gua riset, cuman
Ya karena gue menjalani Warrior Barbershop ini sebenarnya nggak dari awal ya. Oke. Sebenarnya Warrior Barbershop ini ada dari tahun 2014. Dari 2014. Ya kemudian di akhir tahun 2020 kemarin di bulan Desember gue dapat info ya bahwa Warrior Barbershop ini dijual gitu kan. Ya gue ambil alih lah gitu. Ya secara gue melihat dulu sih dari segi market gitu. Oke. Dari market menurut gue, oh ini termasuk barbershop yang tertua lah di Bogor gitu kan dari 2014 at least. Ya gue melihat marketnya ada gitu. Oke. Cuma ya gue gak tahu dalamannya seperti apa gitu. Betul. Yang gue bilang iyain aja dulu Iya, baru gue nyari tahu strategi. strategi cara untuk kedepannya gitu kan. Kayak gitu sih. Dan setelah akhirnya lu terjun di jasa pangkas rambut ini gitu kan, dan akhirnya lo tahu gitu kan, oh ya ternyata seperti ini marketnya sudah ada. Hal pertama apa yang lo lakukan untuk lo beradaptasi berada di jasa ini? Untuk di jasanya sendiri, ya berarti gue branding, balik lagi ke branding. Oke. Ya gue develop kembali gitu branding si Warrior ini. Terus ya kemudian gue pelajari tentang rambut nih gitu kan. Akhirnya balik ya. lagi ya akhirnya mau nggak mau ya gue harus mempelajari tentang si rambut ini juga. Betul, gitu. betul. Yang sebenarnya gue juga nggak bisa nyukur gitu. Oh iya. Nggak bisa. Soalnya nyukur jembut. Ingat sunahnya tiap hari Jumat ya Sobat Cuan ya. Harus 40 hari, gak boleh lebih dari 40 hari. Tapi lu ada kepikiran gak untuk mungkin ya, gua ini jangan dianggap sebagai hal yang porno ya Sobat Cuan ya. Tapi ada kepikiran gak untuk memberikan jasa pangkas jembut gitu? Masa dibentuk logo Batman gitu. Enggak lah. Yang sering ada nih ya, yang sering ada itu segitiga kebalik. Oh iya. Wah, pengalaman banget nih Pak Gestra. Oke. Jadi emang padahal sebenarnya basicnya lo memang nggak bisa cukur ya. Iya, betul. Tapi lo bermain di bisnisnya. Iya, betul. Ya kan, lo bermain di bisnis si jasa ini. Nah, ada nggak sih? Gue kan sering banget denger rumor atau kita tahu lah ya. Kalau tukang cukur ini banyak asli Garut alias Asgar. Betul. Ya, kayak somai. Ya nggak sih? Tulisannya biasanya kalau di gerobak somai nih angka 3 terus ada root. Oh iya. 3 root. 3 root. Biasanya gue ketemu itu tuh. Kalau di Baru cukuran dengar tuh gue. Iya, ada tulisannya di gerobak 3 root. 3 root. Iya, 3 root berarti dibacanya. Zaman dulu tuh banyak banget teka-teki gitu kan. Ku gambar tangga dis. Ku tangga dis. Sama tuh. Kayak apa tukang somai gitu 3 root. Nah, ini kan banyak banget tuh kan. Tukang cukur tuh pangkas rambut Asgar. Iya. Nah, ketika lo ada di bisnis ini, apakah benar gitu orang-orang Garut tuh jaga cukur atau gimana gitu? Ya mungkin apa ya, turun temurun mungkin ya di daerahnya gitu kan. Oke. Ya cuman gue juga gak tahu, mungkin karena banyaknya si brand Asgar ini mungkin ya yang jadi identik si pangkas rambut ini ya orang Garut. Orang Garut gitu, semuanya gitu. Padahal enggak, akhirnya hanya menjadi bisa jadi yang tadinya memang pendahulunya memang asli Garut. Iya mungkin. Dijadikan sebuah nama Asgar, akhirnya menjadi brand mungkin ya. Iya mungkin. Pangkas rambut Asgar. Asgar. Yoi. Ini tuh ada dua kemungkinan sebenarnya, Bok. Antara dari Garut atau tukang cukur ini memang saudaranya Thor. Asgard. Asgard. Iya, dari sono ya kan. Cukurannya sono. Tadi kan lo cerita. Nggak ada hubungannya sama Garut sebenarnya. Tadi lo cerita bahwasanya lo switching ke bisnis ini di Desember 2020. Berarti kan itu lagi pace awalnya pandemi. Wah, itu ya kan benar, ya. benar Menuju ke 2021 yang kita pasti punya harapan kan. Iya. 2021 please be better gitu kan. Nah, di 2020 akhir itu sampai ke 2021 yang ternyata oke lah. Kita masih berada di ranah pandemi. Nah, lo sebagai orang yang baru switching, yang baru ada di bisnis itu, di jasa itu, apa yang lo lakukan untuk tetap mempertahankan si bisnis lo ini, di jasa ini? Apalagi kan cukur ini touch ya. Betul. Si Langsung gitu. capster ya bilangnya ya. Atau apa sih? Gue sebutnya sih seniman rambut. Seniman rambut. Serabut. Serabut. Seniman rambut. Yo, ya. Nah, ini kan
jasanya ini touching ya. Iya, Gitu betul. si customer sama si serabut tadi, seniman rambut ya. Gue pasal nama-namain aja lagi. Nah, terus ada juga peraturan-peraturan yang bukan sektor esensial harus tutup. Nah, itu apa yang lo lakukan? Bahasanya lu baru lagi switching, Iya. tiba-tiba di 2021 dengan penuh pengharapan ternyata ada Masih sama. peraturan-peraturan seperti itu. Nah, waktu itu apa sih yang lo akhirnya lakukan supaya si Warrior ini tetap ada? Akhirnya ya gue beradaptasi sih, maksudnya ya udah oke gitu, karena kan siapa yang mau sih pandemi ini kan. Betul, betul. Ya mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu kan. Ya gue melakukan mengikuti prokes gitu Oke. ya, dari karyawannya gitu, dari alat-alatnya gitu ya, tetap higienis kita jaga gitu, dengan ya gue juga pakai kip plastik yang sekali pakai gitu, sekali pakai sekali buang, ya lebih mengikuti ke arah situnya sih, prokes gitu. Itu salah satu Ya. service yang lo Betul. berikan supaya customer tetap trust ya. Ya trust dalam arti wah ini higienis gitu kan, Oke. karena kan pasti takut kan di masa itu gitu. Ya kita juga adain kayak appointment gitu, misalnya ya udah kita booking dulu gitu, jadi supaya di toko tuh gak Trafficnya tetap terjaga ya. betul. Jadi Jadi nggak salah banyak satunya. kerumunan gitu kan, nggak antrian nggak banyak. Oke. Kemudian selain itu ya gue juga home service gue adain gitu, Pas ketika harus tutup, lu adakan home service. adakan home service. Jadi si seniman rambut lu ini bisa langsung nyukur di rumah. Iya betul. Jadi yang bahasanya gini, kalau lu si Warrior ini ada tempatnya. Ketika keadaan pandemi kemarin, Iya. lo menyebar itu lo seniman rambut lo untuk bisa datang ke rumah-rumah. Iya betul. Oke, Jadi itu ya berarti salah satunya ya, salah satu customer caranya. udah tinggal nunggu aja di rumah gitu kan. Oke. Kita yang datang. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan lu dong. Selain dengan cara-cara tadi ya kan, kiat-kiat yang lo lakukan untuk memberikan trust terhadap si customer, dari mulai prokes, terus lo ngasih service, home service Iya. buat cukur di rumah. Terasa banget gak sih menurut lo nih di bisnis yang lagi lo jalanin di pandemi sekarang nih kan pasti kita tahu semuanya terdampak. Iya betul kan. Nah, hal apa pertama kali ketika memang bahasanya si peraturan ini sudah mulai longgar supaya si customer lebih trust lagi untuk datang ke tempat lo? Lebih trust lagi. Nah itu balik lagi gue juga selama ini ya masih berusaha gitu kan. Ya mungkin traffic masih ada, cuma ya penurunan orang untuk cukur aja sih itu kan. Nah yang gue lakuin ya tetap balik lagi ya kita ke prokes gitu sih. Jadi memang kiat-kiat yang harus ada ya selama pandemi ini lu utamakan agar customer tetap percaya dan datang. Iya betul. Nah, kalau dari segi bisnisnya sendiri ya di jasa, kira-kira lo ada ini gak sih, ada tips atau kiat buat mungkin sobat cuan nih yang lagi mau mencoba terjun ke bisnis tersebut? Bisnis jasa ini, Bisnis jasanya, kiat-kiatnya. kiat-kiatnya. Oke. Kalau menurut gue ya, kalau kita mau mulai, coba aja dulu gitu. Maksudnya, Gas pokoknya. ya gas. Nikmatin aja dulu proses demi prosesnya gitu kan. Oke. Ya kita juga tetap harus terus belajar, berjuang ya untuk meningkatkan bisnis kita gitu kan. Oke. Kayak gitu sih. Dan poin apa sih yang paling lu jaga dari bisnis jasa ini? Poin yang gue jaga dari bisnis ini ya, karena kan gini, kalau di bisnis cukur ini kan cocok-cocokan gitu Oke, kan. benar, iya. Kayak misalnya gue ke tempat A, ternyata gue nggak cocok, gue pasti lari ke tempat B. Betul. Sebenarnya yang gue jaga adalah dari kurasi SDM-nya juga gitu ya. Kita harus punya standar paten tersendiri gitu. Oke. Oh Warrior potongannya seperti ini gitu kan. Jadi ya yang perlu gue jaga adalah ya customernya gitu. Oke. Si Gitu. customernya Iya, harus customernya yang harus gue jaga supaya tidak lari ke tempat ke lain. tempat lain gitu. Jadi lo menerapkan SOP yang bahasanya ini adalah Warrior banget. Iya betul. Ketika lo datang ke situ, apapun keinginan lo, Warrior Iya. bisa lakuin itu. Iya. Begitu ya. Jadi
trust-nya lah ya. Trust-nya. Karena memang di jasa itulah salah di satu jasa. poin utamanya. Nah, bercerita mengenai pengalaman lo selama bisnis jasa di Warrior Barbershop khususnya. Ada gak sih hal-hal yang menarik atau yang akhirnya lo sebagai orang yang baru terjun di situ, lo yang menurut lo ini pengalaman yang menurut lo yang paling anjir nih, kena banget nih gitu. Mereka mesinnya gitu ya. Oke. Ya itu yang perlu gua jaga, gua nggak bisa tekenin, gua nggak bisa longgarin gitu ya. Emang uniknya bisnis barber menurut gua di SDM. Di SDM ya. Iya, betul. Lo ketemu orang-orang yang mungkin lebih ahli dari lo. Iya. Yang setidaknya lo nggak bisa cukur gitu. Nah, nanti kan balik lagi kalau kita salah memilih SDM bakal kehasil gitu kan. Iya. Dicukur ini. Gitu, makanya yang perlu gue jaga ya SDM ini. Akhirnya lu menemukan itu ya. Setelah mungkin bisnis lu di awal adalah jual beli ya. Iya, kalau produk kan jelas gitu kan. Iya. Kita mau ganti orang juga. Ya, yang penting produknya tetap sama. Resepnya ada gitu. Ada, kan. iya betul. Orang betul. mau baru, mau udah lama Iya, lu tinggal kasih resep. Iya gitu, tinggal ini diajarin. harus bikin begini ya Iya, begitu. kalau cukur kan taste-nya beda gitu. Iya, oke. Jadi itu ya. Iya. Yang akhirnya lu temuin, wah anjir beda Ini nih, uniknya di SDM menurut gue ya. Kalau di bisnis barber nih. Iya. Iya. Di jasa di barber nih yang unik adalah SDM-nya. SDM Lu harus jaga itu. Harus jaga itu banget. Bener. Itu kan kualitas dari mereka. Iya. Mau lu marah, bahasanya gini, mau lu kasarin, doi cabut, doi kibin lagi. Iya. Iya kan, bisa seperti Iya, itu ya. betul. Kalau pemikiran jangka panjang ya, betul, akhirnya lu harus bisa bersabar ya. Bersabar ya, SOP lah gitu Iya, kan. bersabar Kita dan tekenin gitu kan. being a profesional lah ya. Nah, betul. Ya, para SDM Warrior dengarkan Anda ya. Bercanda. Habis ini kabur. Enggak, intinya yang mau Rabuk sampaikan adalah lo adalah bahasanya mata pisaunya ya. Betul. Mata pisaunya di Ujung jasa tombak ini. Betul, lo harus bahasanya bisa bekerja sama dengan baik gitu. Karena Rabuk juga pasti memikirkan itu. Akhirnya lo menemukan sebuah playground baru lah Iya, kalau kita betul. bilang. Sebuah playground baru di kehidupan lo gitu. So far selama berbisnis, selama berbisnis untuknya khususnya buat sobat cuan nih yang mungkin baru mau memulai bisnis gitu. Selama lo berbisnis dari jual beli sampai akhirnya lo change ke jasa gitu kan. Iya. Nilai apa atau poin apa yang memang sebenarnya harus dipunyai oleh seorang pengusaha atau bisnis? Iya. Poinnya. Ya intinya sih gini, kalau lu mau mulai bisnis gitu. Ya setiap bisnis pasti ada untung rugi gitu kan, itu hal biasa gitu kan. Menurut gua ya kalau namanya bisnis pasti untung, itu udah nggak ada lagi karyawan di dunia ini gitu kan. Oh iya benar. Ya di situ seninya sih. Ya kalau lu takut rugi berarti ya emang lu gak cocok gitu Jadi di bisnis ini. yang harus diperhatikan pertama adalah resikonya dulu. Resiko betul. Gitu. Terus ya kita apa ya? Gagal itu wajar gitu ya. Menurut gue ya gue berkali-kali gue gagal gitu kan. Ya cuma kan dari kegagalan itu ya kita jadi belajar gitu kan ke depannya gitu. Yes. Makin lebih cerdas untuk menanggapi dan melakukan gitu ke depannya kan. Abisin aja dulu gagalnya. Abisin dulu gagalnya, Iya, benar. betul. Abisin dulu gagal lo sampai akhirnya lo menemukan yang namanya keberhasilan ya. Iya. Walaupun di hidup ini nggak ada yang namanya finish. Iya, Finishnya betul. mati gitu Mati. kan. Tapi semuanya setiap perjalanan hidup itu pembelajaran buat Iya. kita. Cakep banget ya. Kalau lu udah ngerasa cakep atau masih ngerasa ragu kalau lu cakep, ya kan? Lu harus coba datang ke Warrior Barbershop. Ada di mana, Bu? Cabang pertama itu ada di Lodaya. Jalan Lodaya. Jalan Lodaya, pokoknya search aja di Google Maps. Yes. Itu di Warrior Barbershop Lodaya. Oke. Cabang kedua itu di Jalan Raya Tajur. Di Tajur. Oke, Jadi udah ada dua ya. Betul. Saat ini ada 2 cabang. Luar biasa. Seperti yang tadi dibilang sama Rabok gitu. Apapun yang terjadi di hidup lu, jalan aja dulu. Jalannya aja. Jalan aja dulu. Sampai nanti saatnya lu juga bisa beradaptasi sendiri ya, Bok, ya? Betul. Lu juga kan nggak ada basic di situ ya. Gak ada, gue gak ada basic Iya. di cukur gitu. Cukur Gak gitu. ada. Tapi akhirnya lo menjadi seorang pengusaha di bidang itu. Iya. Tapi lu ada keinginan buat belajar cukur gak sih? Sebenarnya ada sih, ada. Cuma ya mungkin waktunya belum. Iya. Nanti tinggal dicari waktunya aja. Kalau ya. gundulin mah bisa. Lu
kayak guru BK lu bisa ngundulin doang ya kan. Merajia lah bisa. Iya. Guru BK adalah tempat cukur pertama kamu di sekolah ya. Dan dicek gundulin gitu. Oke, buat Sobat Cuan, lo yang mau dapetin kesempatan cukur gratis di Wario Barbershop, Rabok punya caranya. Gimana Bok? Silakan langsung dikasih tahu. Ya gue bakal ngasih untuk 3 orang dari penonton, dari netizen. Gue kasih 3 orang free haircut. Caranya apa nih guys ya enaknya? Apa ya? Jawab pertanyaan kali, yang paling gampang aja ya. Cabang pertama Warrior itu di jalan apa? Gitu aja. Tepatnya cabang pertama Warrior di jalan apa? Alamat lengkap. Alamat lengkap, betul. Kalau bisa pakai foto, Iya. ya lu selfie di situ, Nah, silahkan. boleh. Silahkan tulis jawaban lu di kolom komentar. Paling cepat jawab langsung dapetin free haircut. Haircut. Seumur hidup nggak? Enggak. Rugi dong. Iya. Free haircut pokoknya ya. Terus pastinya lo jangan lupa buat subscribe, komen. Ya komennya salah satu jawaban tadi. Dan juga like video ini serta nyalain lonceng notifikasi supaya lo bisa terus di reminding untuk dapat video-video podcast dari podcast Culture Hours di season 1 ini. So Rabok, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah thank ngasih you. banyak insight perihal bisnis jasa dan percukuran duniawi ya kan. Karena gue udah mulai Kayaknya lu merasa gondrong deh. Gondrong Harus ya kan. Dateng lah. Gimana nih? Warrior. Asik. Gue tinggal bawa nama dia. Gitu. Pakai kode referral. Pakai kode referral. Benar. Gue disuruh Rabok nih cukur ya. Sebelum kita akhiri, gue punya oleh-oleh nih dari Culture Awards. Terima kasih banyak buat Rabok juga udah Sukses nyematin. juga untuk Culture Hours. Amin ya, waktunya buat datang ke sini ngobrol-ngobrol perihal bisnis dan pastinya buat Sobat Cuan seperti yang tadi Rabok bilang, kalau lo belum siap buat rugi, kalau lo belum siap buat jatuh, jangan dulu bisnis deh. Iya. Gitu ya. Coba didalami dulu, coba diperhatikan dulu karena di dalam sebuah bisnis pasti akan ada jatuh bangun aku gitu kan. Jadi buat Sobat Cuan, buat lo yang pengen dapat insight lebih perihal bisnis, jangan lupa buat follow Instagramnya @culturehours. Di situ banyak banget insight-insight yang sangat luar biasa perihal bisnis dan juga kehidupan anak muda lo ya. Karena Culture Hours ini entrepreneur, business, and strategy. Alright, so Gesra Julio terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di episode kelima ya. Ini adalah episode keempat dengan bahasan-bahasan yang lebih seru. Dan pastinya terima kasih banyak. Culture Hours, waktunya memulai bisnis. Yoi, thank you Bang. Thank you guys.